Welcome back to Beauty Lab Media. Apa kabar semuanya? Udah lama kita nggak update konten dan akhirnya kita update konten lagi. Barengan sama kita berdua, ada gue Ilham. Ada gue Echo. Dan kita bakal ngebahas yang ringan-ringan aja untuk video kali ini. Dan udah banyak juga yang komen di comment sectionnya Beauty Lab Media dan belum sempat kita bales-balesin atau juga belum sempat kita bahas. Daripada kita nggak punya ide untuk ngebahas, sebenarnya udah punya ide ngebahas tentang apa, cuman ada baiknya kayak kita ngejawabin dulu komen-komen yang ada di comment sectionnya kita. Right. Sebelum itu mungkin lu pada pengen tahu kenapa sih sebenarnya sebelum-sebelumnya udah lama banget. What happened gitu kan? Apa yang Terakhir terjadi? kita post kapan? Aduh, November kalau nggak Desember gitu. Ya paling November kali ya. Betul. Kita terakhir nge-post. What happened sebenarnya kenapa kita baru nge-post lagi? Basically 2020 has been very challenging. Benar. Awal 2020 dimulai dengan banjir di Jabodetabek, dan itu juga di hari ulang tahun gue banjir, dan gue nggak bakal lupain itu seumur hidup gue. Lu bayangin gue di ulang tahun di 2 Januari kemarin, itu benar-benar gue di tengah-tengah jalanan yang berlumpur sampai selutut dan banyak petir kilat-kilat, dan itu nggak bakal gue lupain seumur hidup. Dan itu benar-benar yang ngebuat hidup gue sama hidup Echo itu, karena kita satu komplek kan, jadi hidup gue sama hidup Echo itu benar-benar berubah drastis 180 derajat karena banjir itu. Dan akhirnya kita pindah juga dari satu tempat yang terkena banjir yang luar biasa itu pindah ke sebuah daerah di Jakarta Selatan yang lebih aman, jauh lebih aman basically. Betul. Jadi itu di 2020 awal kenapa kita sempat pending post untuk update konten di Beauty Lab Media. After itu gue pindah kerja, Ilham juga pindah kerja. Betul. Dan struggling buat bisa lulus probation. Benar, jadi harus harus penyesuaian lagi aja sama lingkungan baru segala macam. Jadi weekend kerja walaupun sebenarnya berarti duitnya nggak datang dari YouTube dong, Pak? Belum dimonetize YouTube kita, jadi jangan harapin duit dari YouTube ya. Right. Walaupun kita belum dimonetize, tapi sebenarnya sebelum banjir itu kita udah punya prepare banget, kayak udah punya lighting, udah punya studio ya kan. Kita udah modal dah, pokoknya semua udah modal untuk kayak ngegarap Beauty Lab Media ini lebih serius gitu kan. Tapi banjir tuh datang. Jadi otomatis harus kayak menciutkan niat kita lagi gitu. Wallpaper Ilham ke bawah banjir. Wallpaper, lighting juga. Aduh, udahlah, pusing deh Kamera ya kan. Kamera gue. Basically posisinya kita lagi nggak di rumah. Benar. Lagi staycation di Kemang, gue lagi staycation di HI gitu. Yeah. Jadi lagi nggak pada di komplek yang tercinta indah itu gitu ya. Dan lu bayangin, abis dari tahun baru, pagi-pagi jam 9 pagi, gue sama temen gue tuh lagi di kamar, tiba-tiba nonton berita, breaking news, banjir gitu kan. Plus sama nyokapnya temen lo juga kan? Iya betul, ramean. Lagi ramean kita. Nah tiba-tiba breaking news banjir. Akhirnya gue langsung terdiam tuh sama teman gue. Kita apakah balik untuk ngeliat kondisi rumah atau tetap stay di hotel nih? Sampai banjir itu kelar gitu kan. Ya pokoknya sampai akhirnya itu banjir luar biasa banget, dan banjir bukan kaleng-kaleng. Bayangin di dalam rumah kita berdua ya, di komplek yang sama, itu 2,5 meter dalam rumah loh, 2,5 meter. Ya kan, kebayang kan, jadi betapa hancurnya sampai berpuing-puing itu rumah gitu. Iya, gue juga udah gak mau bahas sih sebenarnya itu. Iya. Traumatic Itu experience. Terlalu touchy buat gue untuk dibahas. Iya gak sih? Right, oke. Abis itu kan kita pindah kerja, datang lagi nih virus COVID 19, 20, 21, 22 ini. Bener. Dan itu juga bikin kita stres juga sih sebenarnya, dan akhirnya kita harus stay at home. Sebenarnya pasti lu pada nanya kan, stay at home bukannya bikin lu lebih pada leluasa untuk buat konten? Jawabannya salah besar. Nggak segampang itu juga buat orang yang udah pekerja profesional. Kenapa? Ya karena basically selama WFH itu kerjaan tambah banyak. Betul. Terus ya intinya batasan antara kehidupan profesional sama personal agak blur ya. Jadi lu bahkan makan siang aja kerja, weekend aja kerja gitu, jam 8, jam 9 kadang-kadang masih teleponan gitu. Jadi ya gitu, tiba-tibanya weekend tuh paling punya cuman Sabtu doang atau Minggu doang gitu. Jadi ya itu pun ya kali-kali juga masih mau kemana-mana gitu kan. Iya, masih harus digunakan untuk yang lain gitu, ketemu sama apa gitu kali ya waktu itu. Nah mungkin buat lu juga yang pengalaman work from home, pasti juga pengalaman tau lah rasanya gimana yang bos itu nggak boleh sampai lo kayak
nganggur dikit itu nggak boleh, diteleponin lah, meeting lah, pokoknya yang meeting nggak penting-penting lo diundang terus gitu kan. Ya gitulah, jadi nggak kepikiran buat konten. Akhirnya baru beberapa minggu terakhir gue ngecek nih, karena gue udah lama nggak ngecek kan, nggak ngecek YouTube-nya Beauty Lab Media kan, akunnya kan gue yang pegang. Terus pas gue ngecek, kok masih ada yang komen-komen, viewersnya juga masih nambah-nambah aja gitu. 29.000, 30.000, Iya, 1.000 betul. gitu ya. Yang video terakhir tuh udah capai 10.000 viewers loh. Walaupun itu sebenarnya angka-angka Yang mana kecil sih ya. yang ngomongin apa? Yang ngomongin Garnier sama apa gitu. Yang moisturizer ya? Moisturizer. Oke. Dan itu walaupun angkanya kecil, tapi untuk kita itu angka yang besar, yang bukan siapa-siapa ini gitu kan, ya nggak sih? Jadi kayak bersemangat lagi untuk buat konten. And Sekarang kan finally, nggak mungkin gue bikin latih challenge kan kak? sampai akhirnya ya udah, gue ngobrol berdua gimana nih, mau bikin konten lagi apa enggak. Ya udah, bikinlah konten ada-adanya aja yang belum kita beli untuk perlengkapan buat YouTube gitu kan. Right. Dan pas gua ngecek, kayaknya kita akan ngebahas tentang komen-komen dulu, sekalian sapa-sapa juga yang udah pada komen di YouTube channelnya Beauty Lab Media, ya kan? Ilham tuh rajin banget bacain, gue emang nggak pernah bacain gitu sebenarnya. Tapi emang beberapa ada yang tiba-tiba dapat IG account gue terus tanya-tanya soal kak kalau white hairs, black hairs gimana gitu, tiba-tiba nggak DM. Terus lo jawab nggak? Gue jawab. Okay. Jadi kadang-kadang sambil gue on the way pulang kantor, gue biasanya jawab gitu. Okay. For those of you yang memang pengen kenal lebih kali ya, terus pengen nanya-nanya soal skincare buat cowok, boleh DM atau even follow kita. Gue di Echo Agrippa. Iya, atau di gue juga di Echo Agrippa. @echoagrippa, atau di Instagram gue juga @kautsaral. Ya ntar video editornya taruh di bawah aja kali. Yap, atau juga boleh kalau Instagramnya Beauty Lab Media juga ada. Nanti gue taruh juga di bawah. Ya, oke. Nah, hari ini sebenarnya agendanya, Wah, udah kayak presentasi kak. agendanya adalah ngebahas tentang komen-komen yang udah beberapa komen yang nanya-nanya tentang skincare dulu nih, yang serius-serius dulu kali ya, yang gue mau bacain. Tapi sebelum gue bacain, gue mau Yang julid-julid nggak usah lah. benar nggak usah lah ya, daripada bikin sakit hati. Enggak sih, gue nggak peduli juga sih sebenarnya. Sama gue juga nggak peduli. Tapi sebelumnya gue say thanks juga buat viewersnya kita nih yang tetap nonton walaupun kita nggak update video, dan tetap komen walaupun tahu kalau misalnya lu klik ini video terakhir diupload kapan gitu kan, udah lama banget, tapi kalian tetap nonton dan tetap subscribernya juga nambah. Right. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain, sekarang subscribernya terakhir itu 425. Oke, let's go to 10,000. Kak. 425 kak. Wow, harus dia beli bakal. Enggak 425 doang, tapi itu kayak means a lot nggak sih buat kita yang bukan siapa-siapa? A lot. A lot kan? A lot banget. Oke deh, daripada nunggu panjang lebar, gue mau bacain ya, dan kita harus jawab. Ya, abis itu kasih gue ya, gue mau pilih yang manusiawi aja. Kalau lo komen yang nggak manusiawi nggak gue baca. Ada komen dari Aveiro AXL 2 hari lalu dari video kita yang moisturizer for men di Alfamart itu, yang Garnier Men sama apa gitu. Dia nanya, kalau ditiban apa nggak ada efek samping? Apa secara nggak ada efek sampingnya apa? Secara kan kalau kulit wajah sangat rentang dan tipis pula. Wah. Ditiban apa nih maksudnya? Ditiban skincare lain ya maksudnya ya mungkin ya? Oke, basically sebenarnya kulit wajah itu sangat tipis itu nggak bener gitu ya. Jadi setebal kulit kayu juga nggak bener juga gitu kan? Tapi sebenarnya gini. Jadi lapisan teratas itu namanya stratium corneum, itu akan terus berproduksi gitu loh. Akan ada siklusnya untuk produksi terus gitu loh. Jadi ganti kulit terus, betul. Nah terus jadi itu nggak benar. Kalau ditiban sebenarnya gini. Jadi basically penibanan. Ini bahasanya tiban ya. Kalau ini gue yakin orang Betawi nih. Kalau buat tiban loh. Influencer kan mungkin bahasanya layering. Nah, layeringnya tuh sebenarnya gue pengen sih pakai bahasa layering, tapi kayaknya viewers kita setelah gue demografinya bahasanya peniban. Oke, jadi proses penibanan skincare gitu ya, itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama ganti-ganti brand itu nggak boleh, nggak ada. Itu mitos zaman nenek-nenek tua banget gitu. Karena yang boleh dan nggak boleh itu apakah
skincare-nya punya active ingredients yang saling meng-cancel each other, saling membuat satu sama lain, kemudian efeknya menjadi tidak efektif gitu. Contohnya apa? Niacinamide sama vitamin C. Walaupun ini perdebatan yang sangat panjang di kalangan beauty influencer gitu ya, yang baca ngerti bahwa oke, mungkin nggak necessarily membuat gimana banget, maksudnya nggak kemudian bikin lo breakout, tapi memang efektivitasnya atau efekasinya kemudian jadi turun gitu karena niacinamide dan vitamin C kalau ditiban canceling each other gitu. Benar. Jadi sama aja bohong. Iya, jadi nggak ada hubungannya. Jadi kalau lu mau pakai Pond's kemudian Garnier kemudian Nivea tuh nggak ada hubungannya. Cuma lu lihat aja apakah ada ingredients-nya yang kalau di layer kemudian membuat kulitnya menjadi sensitif atau iritasi. Nanti itu topik sendiri lagi. Tapi kalau lo mau ya, kalau lo pada ternyata ngomongnya yang lebih gampang, kita juga ngikutin aja sebenarnya. Kalau lo pakai bahasa Tiban ya gue juga gue jamin pakai Tiban. Yang penting intinya sama lah, layering Tiban atau apapun itu. Ya sebenarnya asal nggak berantem deh, intinya ingredient satu sama lain ya lu Tiban aja. Tiban aja. Tiban, Bray. Next ada dari Aji Majid Saputra Aji. Gua nggak tahu sih, ini lu tahu apa enggak? Apa nih? PH itu apa, Bang? Oh, wow. Kepanjangannya deh. Bukan Pizza Hut ya. Oke. Kepanjangannya dalam bahasa Inggris apa? Gua nggak paham. Tapi karena gue kuliahnya IPA ya, terus kuliahnya IPA? Ya gue kan kuliahnya IPA teknik, walaupun nggak teknik kimia, tapi terus SMA juga IPA. Basically PH itu adalah skala dari asam ke netral ke basa gitu loh. Jadi itu intinya. Jadi intinya adalah komposisi dari skalanya dari 1 sampai berapa ya? Gue lupa. 12 ya? Wah. Dari 1 sampai 6 itu kan asam ya. Dari 1 sampai 5 asam. Dari 1 sampai 5 itu asam. 5 sampai 6 itu netral basically. Iya, 6 ke atas. Iya, 6 ke atas basa. Next, yang nanya ada Naldi Sahrizal. Bang, kalau gue pakai face washnya Pond's Man Oil Control, kalau moisturizer yang beda merek nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya, nggak ngaruh. Lu mau pakai face washnya apa A, lu mau pakai moisturizernya B, itu nggak ngaruh asal penibanan lo balik lagi itu benar. Iya, betul. Sesuai sama apa yang lo tahu yang tadi kita udah jelasin juga. Cuman kalau misalnya dari face wash ke moisturizer tuh bukannya Tiban kali ya? Emang udah rangkaian yang seharusnya dipakai ya nggak sih? Iya. Maksudnya dia kalau gue pakai barang-barang itu dari merek-merek berbeda bisa nggak? Bisa banget gitu. Justru sebenarnya ya yang benar intinya lu baca ingredients listnya di belakang gitu. Nah, gimana cara baca ingredients list di belakang? Kita ntar bisa bikin videonya, lu komen di bawah, yang like 100 kita bahas. Oke, ini ada yang lucu nih sih komentar. Namanya Rehan Saputra. Ini mah ngiklanin Bioremens gak adil. Nah, tanggepin tuh. Sejujurnya itu kita buat video pada saat itu ada tentang pokoknya ada Biore, Pond's apa gitu lah. Beberapa Biore, brand Garnier, Pond's. Ya, ada beberapa brand yang didominasi sama Alfamart. Kita benar-benar pure beli pakai duit sendiri. Nah, itu nggak ada dibayar ya kali, lu pikir aja. YouTube terus viewers masih berapa, sama subscriber masih berapa, mau endorse kita. Terus ada dari Ali Yuda Farobi, make Garnier Acno Fight putih banget. Aku pernah make waktu mau olahraga dan keringetan gitu kan. Terus banyak yang nanya, kamu make pelembab ya? Ih kok luntur, sumpah malu banget. Ali, kamu pakai pelembab di saat mau olahraga, keringat ngucur. Ya iyalah langsung kelihatan kan? Enggak, sebenarnya karena lu pakai pelembab yang tinted gitu, yang white cast. Benar, yang white cast. Karena ada noda putihnya gitu. Betul, once lu keringetan, ya noda putihnya juga, keringetnya juga kelihatan kan, jadi warna putih keringet lo biasanya gitu kan? Sebenarnya itu karena white cast, itu karena produknya yang white cast dan white cast. Aduh, gue nggak enak lagi sebutnya. Pokoknya kualitas kurang aja. Iya. Kalau lu pakai produk-produk sunscreennya Korea tuh ya, yang bagus, emang white cast juga lo pakai gitu loh. Maksudnya bikin muka lu jadi lebih tone-nya naik gitu, lebih putih. Tapi nggak bakalan luntur. Gitu. Aduh, tapi gue pengen nanya siapa sih yang di pikiran kamu? Nah terus ada yang komen lagi, namanya Warhammer True.
kayak make pupur jadinya, padahal lihat dibaca B aja tapi dilihat sama orang lain keputihan. Jadi kayak pektai kan antara leher sama muka gitu kan. Nggak apa-apa, kali-kali pektai, sekali-kali asal jangan luntur aja. Coba next berikutnya Kak. Aduh, inilah akibat-akibat nontonin influencer yang it's okay to be different. Terus juga menginspirasi ya Kak, segala macam. Yang penting kamu tuh butuhnya support system gitu. Nah, makin jadi nih kayak anak-anak SMA SMP zaman sekarang nih. Terus ada yang nanya lagi, gue pernah coba semua sabun cuci muka yang cowok, nggak ada satupun yang cocok, malah bikin kulit gatal dan panas. Cocoknya malah pakai sabun cuci muka cewek. Gue nggak tahu nih. Sebenarnya tuh cuci muka tuh nggak ada gendernya. Dari Santi Hidayat. Nggak ada cleansernya, maksudnya nggak ada gendernya. Jadi lu mau pakai cleanser cewek sama cowok tuh nggak ada sih sebenarnya gitu. Paling ini adalah bahasa marketing doang, karena cleansernya cowok itu karena orang-orang brand owner ini tahu bahwa muka cowok itu lebih berminyak, ya kan? Jadi active ingredients yang bikin minyak itu hilang itu makin dinaikin gitu, fatty acids yang pH-nya tinggi gitu ya. Kalau di dunia skincare nih, orang-orang kayak dia ini disebut penyimpangan cleanser Kak. Penyimpangan cleanser, dia malah pakai cleanser cewek ya kan? Nggak apa-apa sebenarnya, nggak ada masalah. Ya it's okay loh to be different. Bukan masalah it's okay to be different, sebenarnya itu cleanser cowok sama cewek itu cuman ini sih, cuman bahasa marketing. Yang perlu lu pelajari adalah pH satu, terus kedua di belakangnya itu ada ingredients yang lembut nggak apa, gliserin. Iya, karena juga emang secara spesifik nggak ada ingredients yang khusus untuk cowok, khusus untuk cewek. Itu nggak ada gitu. Nomor satu sih di gua kalau ingredients itu pH sih, lu harus tahu pH-nya berapa. Tapi mungkin kalau misalnya di antara kalian nih yang nonton video ini, yang punya penyimpangan cleanser atau skincare, mungkin boleh komen. Kan sekarang banyak banget kan skincare untuk cowok, tapi nggak cocok. Malah cocok pakai skincare cewek, skincare yang untuk hijab malah lebih cocok gitu. Ada sih skincare buat hijab apa ya? Ada banyak yang insya Allah cantik. Itu siapa? Oh itu dari itu brand itu tuh banyak produknya yang lumayan bagus. Iya di brand itu lumayan bagus. Makanya mungkin kalau cowok-cowok nggak cocok pakai yang terlalu maskulin produknya, boleh penyimpangan cleanser, penyimpangan skincare ke produk-produk yang insya Allah cantik atau apa. Sejujurnya ya, knowing produk gue sampai nangis mau ketahuan. Knowing produk skincare cowok di Indonesia yang udah banyak di masyarakat tuh nggak ada yang bagus. Benar. Jadi nggak apa-apa lah, gue nggak di endorse, gue juga nggak ngarep di endorse gitu, nggak ada yang bagus gitu. Emang pH-nya aneh-aneh gitu, tinggi gitu, terus cuman gimmick marketing doang. Iya, cuman buat ngapusin minyak doang gitu, nggak memperhatikan barrier kulit lu dalam jangka panjang gitu. Skin barrier lu, aduh ribet nih. Viewers kita 96% cowok ngomongin skin barrier. Makanya bahasanya tuh bahasa yang ringan-ringan aja. Iya, tiban nggak? Next ada Zeus Gaming. Wow, ada anak gaming yang nonton. Semabar bro. Double scrub boleh digunain setiap hari bang? Jawab. Wow. Gini. Untuk anak gaming ini lumayan apa ya? Lumayan interesting nanya kayak gini. Ini stance gue dengan stance Ilham agak berbeda nih dalam hal ini. Aduh, jatuh lagi lah. Sri Mulat. Basically, kalau gue semua bentuk physical exfoliation is a huge no. Ilham boleh bilang dia berbeda pendapat, tapi basically science dan jurnal yang gue baca mengatakan bahwa semua bentuk gesekan terhadap kulit yang kasar itu adalah potensial iritan. Iritan itu apa? Potensi membuat kulit lo radang. Iritasi. Jadi, ya iritasi lah pokoknya ya. Terus lo harusnya ngebersihin sel kulit mati pakai apa? Pakai chemical exfoliant. Chemical exfoliant apa? Kalau kulit lo nggak berminyak, lo pakai AHA sama PHA. Tapi kalau kulit lo berminyak, lo pakai lebih konsentrasinya di BHA. Kenapa? AHA dan PHA itu larut dalam air sehingga tidak akan mungkin penetrasi kepada kulit yang lebih dalam, pori-pori lo yang isinya minyak dan segala macam. Sementara BHA itu larut dalam minyak atau fat atau oil soluble. Oke. Terus
juga Karena Ilham masih pakai physical scrub ya, lu masih kan? masih karena beda-beda orang sih, karena lu lihat dulu kondisi kulit muka lu sendiri. Kalau misalnya kulit muka lu nggak butuh terlalu scrubbing ya nggak usah juga, cuman kalau gua kayaknya masih butuh gitu, buat ngilangin whiteheads, blackheads, buat ya gitu-gitulah intinya, buat exfoliate kulit muka lu gitu. Oke. Ya. Ada juga yang komen Bara Saputra, konten yang benar-benar berfaedah, ditunggu terus update konten lain. Waduh, sip komen bro. Yang mau dibahas apa? Ntar gue bahas. Boleh. Udah, kayaknya Udah ya. video hari ini sekian. Kalau pengen sesuatu yang dibahas ke depannya, bisa Langsung aja komen aja di bawah, terus juga kasih tahu apa yang bakal dibahas. Dan ini kayaknya rencananya kita bakal ganti nama, bukan Beauty Lab Media lagi, karena kayak di otak gue tuh kayak banyak yang bisa dibahas, tapi karena namanya Beauty Lab Media takutnya terkungkung sama tentang skincare, tentang kesehatan gitu. Gue takutnya orang mikirnya gitu doang gitu. Padahal banyak banget yang bisa kita bahas gitu kan. Nah nanti kita bakal bisa ngebahas yang jauh lebih bermanfaat juga. Tapi emang kita sangat passionate soal skincare, jadi kalau lu mau tanya-tanya, boleh. Dibalasnya pengen cepet, bisa DM di Instagram kali ya. Betul. Dan apa ya, backbone-nya tetap ngebahas tentang skincare juga sih. Cuman kalau nanti ada tiba-tiba ada segmen lain atau apa, kita bakal open banget, bakal bisa bikin konten itu juga. Gitu. Oke. Thank you so much for watching. Semoga semua pada menghibur dan ngejawab kenapa kita selama ini nggak buat konten hampir udah 6 bulan ini. Dan semoga ini terjawab semua dan mengobati kekangenan kalian sama kita. Walaupun cuma segelintir masyarakat Indonesia yang nonton kita. Dari berapa juta sih orang Indonesia? Orang Indonesia tuh kayak sekarang 260 juta. Lu bayangin ya, dari 260 juta cuma 20.000 yang nonton kita, berapa persen? 30.000. 30.000 ya? 40.000. Iya 40.000, berapa persen tuh? Ya udah gue juga nggak ngarep tiba-tiba tenar juga enggak. Ya udah, thank you so much. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di komen. Dan kalau lo nggak suka skip aja, nggak usah repot. Oke, bye. Bye.